Selamat pagi adik-adik. Waktu telah menunjukkan pukul 9.01. Kita akan memulai kegiatan upacara. Akan kami serahkan kepada MC untuk memadu acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Subekan, MPD, selaku Kamabigus, yang kami hormati Kak Budep, Kak Supomo, Kak Heni Purwati, Kak Muhammad Iksan, Kak Sudan Kamal, dan Kak Samawati. Dan yang kami hormati serta kami banggakan seluruh Dewan Ambalan Sri Kandi Pandanaran dan seluruh adik-adik kelas 10. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya, Lailatul Khairiyah, selaku sebagai pembawa acara, akan memandu kegiatan hari ini. Susunan kegiatan hari ini, yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan himne Satya Pramuka, yang ketiga, sambutan-sambutan, yang pertama dari Pak Sudan Kamal, yang kedua dari Bapak Subekan, dan yang keempat ada prosesi penerimaan tamu penegak, yang kelima ada doa, yang terakhir penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Satya Dharma Pramuka.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Kak Kamal. Pada Kak Kamal dipersilahkan. Mohon izin berdiri kakak-kakak pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi yang baik dan tetap dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya ketika di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 9 Semarang selaku Kamabigus, Bapak Dr. Andi Subuhan MPD. Yang saya hormati pula kakak-kakak pembina, Kak Ihsan, Kak Pomo, Kak Herni, dan juga Kak Sam. Yang saya hormati pula para alumni yang saat ini hadir di sini untuk membantu dalam berjalannya kegiatan ini, ada Kak Ali dan Kak Julius. Yang saya banggakan dan saya cintai para pengurus Ambalan Sri Kandi Pandanaran yang saat ini hadir di tempat ini menjadi perwakilan dari para Dewan Ambalan yang lain. Karena di kondisi ini tentunya kita perlu menerapkan protokol kesehatan sehingga pada acara hari ini yang hadir di sini sejumlah 5 orang saja dari Dewan Ambalan. Dan yang lain mengikuti melalui Google Meet beserta dengan para peserta kelas 10 lainnya. Dan terakhir yang saya cintai dan saya banggakan, para calon pramuka penegak kelas 10 SMK Negeri 9 Semarang yang saat ini sedang memantau di Google Meet melalui daring di rumah masing-masing. Harapan saya semoga walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka di tempat ini, saya harapkan esensi dari pertemuan ini tidak berkurang sedikit pun dan tetap karena di kondisi pandemi ini selalu menjaga kesehatan. Adik-adik para calon pramuka penegak, perkenalkan saya Kak Kamal, guru sekaligus pembina pramuka di Ambalan Sri Kandi dan Pandanaran ini. Perlu kalian ketahui bahwa organisasi kita atau satuan pramuka kita di SMK Negeri 9 Semarang itu bernama Ambalan Sri Kandi. Untuk yang perempuan nanti tergabung dalam kelompok Sri Kandi, sedangkan untuk yang laki-laki nanti tergabung dalam kelompok yang mikrofonnya masih dalam kondisi on, bisa dimatikan terlebih dahulu para peserta. Oke, saya lanjutkan. Ya, walaupun dalam organisasi pramuka kita perempuan dan laki-laki, namun kita tetap satu, yaitu Ambalan Sri Kandi dan Pandanaran. Seperti slogannya atau yang selalu digaungkan oleh kakak-kakak Dewan di Dewan 2 dan Dewan 3, yaitu We Are Super Team. Walaupun kalian berbeda karakter, walaupun kalian berbeda kompetensi, walaupun kalian berbeda jurusan, tapi ketika di Ambalan Sri Kandi Pandanaran nantinya kita akan menjadi satu tim besar yang akan membesarkan pramuka SMK Negeri 9 Semarang dan juga membesarkan SMK Negeri 9 Semarang. Adik-adik para calon pramuka penegak kelas 10 SMK Negeri 9 Semarang, kegiatan kepramukaan pada dasarnya adalah relevan dengan kondisi saat ini, entah dalam kondisi pandemi ataupun tidak dalam kondisi pandemi, terutama dalam kondisi pandemi saat ini. Kita tahu bahwa kalian dalam pembelajaran daring di sekolah tentu memanfaatkan yang namanya teknologi, entah itu teknologi dalam video conference ataupun teknologi dalam pembuatan penugasan lainnya. Itu sesuai dengan ciri kepramukaan, yaitu pramuka sendiri adalah praja muda karana atau jiwa muda yang berkarya. Artinya di dalam kondisi seperti ini, esensi dari pramuka itu sendiri perlu kalian
terus kembangkan, karena pada dasarnya adalah pramuka seorang banyak kumpulan dari jiwa-jiwa muda yang memiliki hasrat atau memiliki jiwa untuk terus berkarya. Adik-adikku para calon pramuka penegak, kegiatan kepramukaan di SMK Negeri 9 Semarang ini kita lakukan secara rutin. Artinya jika dalam kondisi yang normal, saya contohkan kegiatan sebelum pandemi, setiap Jumat kakak-kakak dewan atau kakak-kakak pengurus pramuka kalian kelas 2 dan kelas 3, yang saat ini kelas 2 dan kelas 3, secara rutin mengadakan kegiatan latihan pada hari Jumat. Setelah pulang sekolah, kita mencoba untuk melatih khususnya para kelas 10, diberikan materi, diberikan sebuah gambaran bagaimana itu kepramukaan yang tentunya akan sangat berguna bagi kalian dalam penerapan life skill sehari-hari. Artinya kepramukaan yang kita akan berikan di SMK Negeri 9 Semarang ini tidak hanya sebatas teori. Artinya ini bisa diterapkan dan sangat mudah diterapkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Itu makna dari kepramukaan yang ada di SMK Negeri 9 dan khususnya dan umumnya pramuka di Indonesia pada umumnya. Kurikulum kepramukaan di SMK Negeri 9 Semarang terus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di zaman sekarang ini. Saya tahu ketika kalian saat ini berada pada generasi Z atau generasi yang lahir antara tahun 95 hingga 2010, di mana generasi ini, generasi kalian saat lahir itu adalah generasi yang hampir setiap hari berdampingan dengan internet atau berdampingan dengan perkembangan teknologi. Dan harapan kami dengan berbagai macam kurikulum yang ada di SMK Negeri 9 Semarang, baik itu kegiatan intrakurikuler seperti pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya pramuka, itu akan menjadikan modal kalian, menjadikan bekal kalian untuk nantinya ketika lulus atau nantinya ketika kalian berada di rumah masing-masing, berada di lingkungan masyarakat, itu dapat diterapkan. Demikian adik-adik para calon pramuka penegak, semoga dengan hadirnya adik-adik sekalian di sini, kita dapat mengenal lebih jauh bagaimana kegiatan kepramukaan di SMK Negeri 9 Semarang, khususnya bagi pembinanya bagi siapa, lalu kegiatannya seperti apa. Semoga dengan momen ini kalian bisa lebih mengenal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya, sambutan dari Kamabigus Bapak Dr. Ades Subekan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kakak-kakak pembina dari Ambalan Sri Kandi dan Pandanaran SMK Negeri 9 Semarang, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik calon penegak siswa SMK Negeri 9 Semarang. Syukur alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, kegiatan pembukaan latihan dan penerimaan penegak tamu SMK Negeri 9 bisa berjalan dengan baik. Kakak-kakak dan adik-adik calon penegak, pada pagi hari ini tema kegiatannya adalah nyalakan semangat generasi muda untuk bangkitkan pembangunan karakter tunas muda harapan bangsa. Untuk kegiatan latihan dan penerimaan penegak tamu SMK Negeri 9 Semarang ini, dari Penggalang naik
menjadi penegak. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan ini perlu disyukuri kepada adik-adik calon penegak, dan nanti sebagai penerus bangsa dan nantinya calon-calon penegak ini bisa mempunyai karakter yang luar biasa. Karakter dalam hal ini berbagai unsur, jadi tidak hanya berkarakter baik itu berkarakter yang bagaimana. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh calon-calon penegak. Dalam kegiatan pelatihan dan penerimaan penegak, calon penegak ini diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 yang berjumlah 360 siswa dan pembina serta pengurus ambalan. Semoga 360 siswa ini bisa mengerti, paham apa itu penegak. Jadi beda dengan penggalang. Kalau kemarin penggalang misalnya di level 1 atau 2, ini sudah ke level 3. Nah, ini butuh kedewasaan. Jadi untuk ke-360 peserta ini nanti diharapkan karakternya meningkat dan nanti bisa memiliki 3 orientasi pembinaan, yaitu untuk pembinaan diri sendiri, kemudian pembinaan di satuan, dan pembinaan di masyarakat. Nah, ke-360 penegak ini nanti harus bisa memberikan kontribusi atau warna, baik itu pada diri sendiri, satuan, kemudian di masyarakat. Ini harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa keanggotaan ke-360 penegak ini betul-betul bisa menunjukkan bahwa ini penegak. Jadi tidak seperti penggalang lagi. Jadi bisa pertama kali melakukan atau melaksanakan itu dan langsung mengamalkan dasar dharma dan ini Trisatya ini wajib, ya, wajib. Jangan sampai hanya di mulut saja, hanya diucap saja. Nah, ini karena ini tadi pembinaan karakter itu memang harus betul-betul luar biasa, karena ini banyak orang atau manusia di masyarakat ini kadang-kadang Pancasila nggak hafal, sarjana saja Pancasila tidak hafal. Nah, ini jadi jangan sampai penegak atau penegak ini Pancasila tidak hafal. Nah, ini kan memalukan. Ini banyak di masyarakat seperti itu. Ya, mungkin ucapannya tidak benar, apalagi sampai tidak hafal. Nah, ini kami harapkan setelah nanti dilatih kemudian diterima sebagai penegak, ya otomatis nanti bisa mengamalkan ya ilmu-ilmu kepramukaan di level penegak. Jangan sampai setelah
dilatih, kemudian diterima sebagai penegak, malah loyo. Nah, jadi harus bagaimana untuk meningkatkan sebagai penegak. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ya, pembukaan dan penerimaan penegak tamu SMK Negeri 9 Semarang ini yang sejumlah 360 resmi kami buka dan kami terima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Acara selanjutnya prosesi penerimaan tamu penegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melakukan prosesi penerimaan tamu penegak Ambalan Serikandi Pandanaran gugus depan 11081 11082 SMK Negeri 9 Semarang. Sebelum prosesi kita mulai, kakak perlu mengingatkan satu hal. Tadi sudah digarisbawahi oleh Kamabigus, Kak Subhan, dengan sangat jelas. Saat ini kita masih bernuansa Penggalang. Tapi sejak upacara penerimaan tamu penegak ini, kita akan memasuki sebuah gerbang. Adik-adik akan menyiapkan diri adik-adik masing-masing, di tempat adik-adik masing-masing, di posisi adik-adik masing-masing, yang tadinya mengenali dunia penggalang ketika sekolah di tingkat pertama atau SMP maupun MTS, kini adik-adik berada di dalam lingkungan SMK Negeri 9. Wadah pramuka kemudian ini adalah yang kita kenal dengan Ambalan Serikandi Pandanaran. Perpindahan golongan dari penggalang menuju penegak ini penting. Kenapa penting? Agar adik-adik dari tempatnya masing-masing, dari dirinya masing-masing, mempersiapkan hatinya, pikirannya, fisiknya, jiwanya untuk memasuki gerbang kedewasaan. Adik-adik sekalian, di tempat ini sudah diwakili oleh teman kalian atas nama Krishna dan Husna untuk mengajak kalian semua berpindah dari golongan penggalang dengan jiwa yang ceria, terengginas, bermain dan bercengkerama, bersenang-senang dengan dunia penggalang. Dunia itu tetap ada, tapi kita akan berpindah dan menambah kesiapan diri, jiwa, pikiran kita menjadi jauh lebih dewasa. Dan kali ini diwakili oleh teman kalian, kepada Mas Krishna dan Mbak Husna, kami persilakan. Baik, adik-adik sekalian, perpindahan dari dunia penggalang disimbolisasi oleh kedua rekan kalian, dari dunia dengan simbol warna merah dengan huruf G, berpindah. Tadi di depan sini ada halangan, rintangan yang berwarna kuning, dan beliau berdua mampu melampauinya. Mungkin tidak terlihat di kamera, tapi di depan ini ada rintangan, ada barrier, ada tali kuning di depan kalian. Tadi sudah diwakili dan dilalui oleh teman kalian, berpindah dari golongan penggalang menuju ke golongan penegak. Mulai hari ini, saat ini, tanggal yang istimewa, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Kalian bersama-sama 360 yang terdata di kelas 10 SMK Negeri 9 telah memasuki gerbang
penegak tamu di SMK Negeri 9. Selanjutnya dari sini kakak minta kepada semuanya 360 siswa untuk mempersiapkan yang disebut SKU penegak. SKU penegak itu warnanya kuning. Nanti akan dikasih contohnya seperti apa SKU yang benar. Itu pengantarnya untuk prosesi hari ini dan seluruh rangkaian prosesi perpindahan dari Penggalang menuju Penegak sudah kita lakukan diwakili oleh Krishna dan Husna. Kepada semua yang berada di posisinya masing-masing, nanti kita tinggal mengikuti latihan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa oleh Kak Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangkaian acara penerimaan tamu penegak di gugus depan SMK Negeri 9 Semarang. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah kepada kami yang hadir di kegiatan ini kesehatan, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta korbankanlah semangat perjuangan kami dalam memperoleh keberhasilan dan tujuan latihan, dan segarkanlah kemahaman kami agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta hamba. Engkau Maha mendengar lagi Maha pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan ayah bunda kami, kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, dan hanya kepada-Mu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutupan. Demikian kegiatan upacara penerimaan tamu penegak pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas kesalahan. Mari kita beri tepuk tangan. Tepuk pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes. Baik. Ini masih cukup enggak kuotanya ya? Masih ya. Ya, ada yang ingin saya sampaikan. Nanti dilihat ke materinya. Ada yang masih mencermati upacara sudah selesai, semua rangkaiannya sudah selesai. Kepada kakak-kakak, jika ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, kami persilakan menyesuaikan tempat. Adik-adik sekalian masih memonitor pagi hari ini. Yes. Ya. Ya, enggak. Baik. Materinya bisa muncul. Nanti kita cermati sedikit, saya akan menyampaikan berkaitan dengan apa itu penegak, apa itu pramuka di SMK Negeri 9. Tapi sebelum itu, yang ada di rumah, kakak persilakan untuk minum-minum, makan-makan,
yang sudah disiapkan masing-masing. Kakak-kakak di tempat ini jika mendapatkan juga boleh dipersilakan. Sekalian, kita lihat ke materi kita. Kita akan bicara tentang sosok. Ya, ini anggap saja gambarnya benar. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini kira-kira. Iya. Kita akan bicara tentang sosok. Apa itu sosok? Ya, oke. Kira-kira seperti itu, kira-kira. Anggap ini mewakili laki-laki dan mewakili perempuan. Nanti ada lagi di sini putri. Ya. Nah, anggap ini mewakili ya. Oke. Kita lihat di materi kita kakak sekalian. Mas Ali bisa ditampilkan yang tadi? Ya, masuk aja ke sana, langsung dibesarkan. Kita akan lihat dulu, oke, lanjut. Oke, kita akan bicara tentang Pramuka di SMK Negeri 9. Kita teruskan, karena slide-nya lumayan nih. Ya, oke. Oke. Hari ini materi kita hari ini. Oke, yang ada di sini boleh melihat ke layar, membalikkan badan menghadap ke sana. Yang ini ada Husna dan ada dibalik aja kursinya, dia balik menghadap ke sana. Oke. Ke sana. Kemudian materi kita ini ada nih 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6. Oke. Lanjut. Jadi 6 ini yang kita bicarakan pagi hari ini sampai pada latihan dan evaluasi. Ini KX. Oke. Oke. Lanjut aja nggak apa-apa. Nah, tantangan di generasi muda, ini yang saya sebut dengan tantangan gen muda tadi. Kalau ada gen halilintar, maka tantangan gen muda, generasi muda adalah ini. Tadi sudah disebut oleh Kak Kamal, generasi Z. 5 tahun terakhir luar biasa, kita sangat dekat dengan teknologi. Ada 10 kita kategorikan, masalah terbesar generasi ini. Ada 10. Perhatikan 4 yang terakhir. 4 terakhir ini sangat lebih cepat mempengaruhi yang lainnya. Oke, terutama di bagian gadget yang ke-10 ini, bangun tidur, apa yang dikerjakan? Mestinya ketika bangun tidur yang dikerjakan adalah tersenyum. Setelah tersenyum berdoa. Bagi yang muslim, ambil air wudhu, sholat subuh. Itu yang dilakukan kalau subuh hari. Tapi apa yang dilakukan pagi hari? Anak-anak kita sekarang ini, generasi muda sekarang ini, usia-usia SMA seperti sekarang ini, begitu bangun yang dilakukan, kalau tidak cabut HP-nya dari charger, maka yang dilakukan pertama kali adalah membuka HP-nya. Kalau HP-nya tidak ada di sampingnya, maka bingunglah dia. Hati-hati di generasi sekarang, karena waktu kita dihabiskan di sini. Dan gadget ini bisa jadi masalah. Kalau tidak punya gadgetnya jadi masalah. Nggak punya handphonenya jadi masalah, nggak punya Androidnya. Belum punya Android yang diinginkan bisa jadi masalah. Punya HP-nya, nggak punya kuotanya jadi masalah. Punya HP-nya, punya kuotanya, nggak punya pulsanya jadi masalah. Punya HP-nya, punya kuotanya, punya pulsanya, nggak punya sinyalnya jadi masalah. Dan itu bisa mempengaruhi 9 hal di atas. Terutama poin hubungan orang tua dengan anak. 10 hal ini menjadi tantangan terbesar kita saat ini, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan. Dilanjut Mas Ali. Oke. Kita lihat. Terus lanjut aja. Oke. Bagaimana perjalanan manusia? Kalian perhatikan di layar. Di situ mulai lahir, ada titik hijau sampai titik merah. Titik hijau itu adalah lahir, titik merah adalah age death atau meninggal.
mulai lahir, kemudian menjadi anak-anak 5 tahun balita, kemudian masuk usia sekolah. Dimulai dari playgroup, TK, D. SD lihat ke bawah itu ada golongan siaga. Di kelas 4 dan kelas 3 itu siaga. Kemudian masuk di golongan penggalang. Ada garis merah batas itu. Di SD kelas 5, kelas 6 itu sudah penggalang. Di SMP kelas 1, 2, 3 atau MTS atau setingkatnya itu adalah penggalang. Kemudian masuk di SMA, lihat yang putih abu-abu, lihat garis batas merahnya. Sekarang ini, kita sekarang berada di posisi ini adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian berada di posisi ini. Usia penegak, pakaian siaga, pakaian pramuka. Pakaian pramuka pun berbeda, siaga seperti apa, penggalang, lihat gambarnya yang pakaian pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega. Pakaian penegak dan pandega itu sama. Penegak rata-rata di SMA, pandega sudah ada di perguruan tinggi. Atau yang tidak melanjutkan perguruan tinggi tapi pengen pramuka, boleh. Di SMK 9 boleh. Kemudian kehidupan berlanjut. Setelah usia pandega, maksimal 25 tahun, masuk ke usia dewasa. Di usia dewasa itu nanti kelihatan. Menjadi seorang yang profesional, bekerja sesuai dengan harapannya masing-masing. Sehingga kita berharap penegak-penegak yang ada di SMK 9 ini mampu merumuskan jalan hidupnya sampai menjadi tua, menikmati masa tuanya sampai akhirnya menjadi titik merah itu. Kita lanjutkan. Bagi muslim diyakini inilah perjalanan abadi. Kita di titik dunia. Titik bundar yang di bawah itu, kita berada di titik sekarang ini. Mau lahir sampai nanti meninggal, kita masih ada di dunia. Tapi perjalanan abadi setelah ini, kita lihat di gambar itu. Mulai dari alam mati, mulai dari kematian, masuk di alam kubur, masuk di alam barzah, dan seterusnya sampai dihisab, sampai nanti tujuan akhirnya adalah surga neraka. Ini kehidupan abadi, kakak adik-adik sekalian. Ini menjadi tujuan besar kita. Nanti akan kita latihankan ketika kita di latihan mingguan. Oke, itu nanti kita bahas. Saya hanya kasih lihat bahwa tujuan akhir kita adalah surga neraka. Kita teruskan, adik-adik sekalian. Nah, ini ada warna 4 warna. Hijau, merah, coklat, dan kuning. Hijau itu, lihat yang warna kembali tadi, yang hijau itu ada tulisan S, itu siaga. Jadi warna hijau dengan huruf S, itu adalah siaga. Kemudian warna merah ini dunia penggalang, simbolnya warnanya merah, hurufnya warnanya G. Kemudian warna kuning itu penegak dengan huruf T. Ada suaranya.
Di tahun 2007, kita target kita waktu itu, SMK 9 menertibkan administrasi. Dan hari ini di Kota Semarang, administrasi terbaik penegak ada di SMK 9. Nah, kenapa kita masih kalah dengan sekolah yang lain? Saya sebut sekolah yang lain yang menjadi parameter kita adalah ada STM Pembangunan atau SMK 7, ada SMK 11 Grafika, ada SMA 3. Ada SMA 1, kemudian yang di sekitarnya. Itu masih, kenapa mereka masih dianggap lebih baik dari kita? Ada dua hal. Kita sudah di atas rata-rata. Banyak yang berkunjung ke sini untuk administrasi. Kita punya 23 jenis administrasi dan itu berulang dan berjalan terus. Di Sanggar bisa dilihat. Administrasinya luar biasa. Menjadi administrasi terbaik, SMK 9 sudah mencapainya. Dua hal yang belum tercapai. Apa itu? Parameter SDM-nya. SDM-nya adalah kita bicara tentang Laksana dan Garuda. Ini yang pertama. Itu yang akan kita raih nanti. Yang kedua adalah prestasi. Dua hal ini SMK 9 belum fokus selama ini ke sana. Nah, kami mohon izin Kak Kamal, Kak Pamo, dan Kak Heri, dan Kak Samawati yang menyaksikan dari luar sana, bahwa target kita akan memperbaiki dua hal ini. Administrasi terus berjalan, Dewan Ambalan terima kasih. Terus meneruskan itu, melanjutkan itu, dan memperbaiki yang masih kurang, dan mempertahankan yang sudah baik. Administrasi terus tetap terbaik. Kita akan masuk ke dua hal itu. Kita mulai dari SDM. Kita akan buktikan meraih proses ini. Tamu penegak, calon penegak, Bantara, Laksana, dan Garuda. Nah ini, lanjut aja. Ini, 5 hal ini, dan saya yakin 360 siswa yang ada di SMK 9 bisa meraih ini. Laksana baru ada 3 orang sampai hari ini di SMK 9. Ada Kak Ali, ada siapa lagi, saya lupa yang waktu dilantik itu. Mas Erik, Pradana di sebelum ini, sama Putri. Ya, ada Putri 1. Itu kita lanjut. Dilanjut aja. Kita percepat. Nah, ini tentang bicara pramuka secara umum. Ya. Target pramuka secara umum. Nah, kita masuk di target pramuka di SMK 9. Kita masuk di sini. Visi. Ini yang harus kalian catat. Nah, kita lupa mengingatkan adik-adik sekalian, adik-adik memiliki satu buku catatan seperti ini. Terlihat nggak ya? Ada buku batik, adik-adik harus mempersiapkan satu buku batik. Nanti dikasih lihat kali, nanti bahwa kita akan memperlihatkan masing-masing siswa, masing-masing peserta didik penegak ini wajib memiliki buku batik. Nah, mau halaman 50 boleh, 25 boleh, 100 boleh. Yang penting semua yang berbicara tentang latihan pramuka akan ada di sini. Lebih baik lagi satu sangga warnanya sama. Karena batik ini banyak, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, dan seterusnya. Yang penting satu sangga warnanya sama. Kalaupun tidak menggunakan batik, cari buku sembarang, yang penting bungkusnya sama. Sehingga kita bisa mengidentifikasi. Oke, kita lanjut materinya. Ya, ini visinya. Yang pertama harus ditulis adalah ini. Oke, silakan ditulis. Kalian harus tahu persis visi pramuka di SMK 9. Ya. Oke. Ini adalah visi pramuka SMK 9. Ambalan Sri Kandi Pandanaran menjadi ambalan terbaik di Semarang, berprestasi dan tangguh. Perhatikan 3 kata kuncinya. Terbaik di Semarang, bukan hanya di kota Semarang. Semarang itu ada Salatiga, Kendal, Grobogan, Demak, dan termasuk kota Semarang sendiri, termasuk Kabupaten Semarang. Kita akan mulai dari kota Semarang, mulai dari Karesidenan Semarang. SMK 9 harus terbaik di Semarang. Kalau bisa terbaik di Semarang, maka dia akan insya Allah terbaik di Jawa Tengah. Masing-masing Karesidenan itu punya perwakilan. Banyumas ada, Solo ada, Tegal ada, Pekalongan ada, Keduraya ada. Termasuk di Pati Raya juga ada. Nah, kota di area Semarang, insya Allah kita akan menuju yang terbaik. Administrasi sudah kita buktikan, tinggal 2 hal, SDM dan prestasi. Bagaimana misi itu kita wujudkan? Ada 5 hal. Di buku batik tadi, yang pertama kalian tuliskan adalah nama kalian. Kasih identitas bahwa ini adalah buku ambalan Sri Kandi Pandanaran. Yang halaman pertama harus ditulis tentang visi SMK 9. Di buku batik itu atau buku catatan kalian, yang pertama ditulis adalah visi SMK 9. Setelah visi, tuliskan 5 hal ini. Bagaimana menyerahi visi SMK 9, kita akan masuk ke misinya. Ada 5. Ya. Yang
Pertama apa? Dibaca dong. Yang dua ini mewakili, kamu yang baca yang keras. Diwakili teman kalian. Yang pertama apa? Baik. Yang pertama, iman dan takwa dan berkarakter positif. Perhatikan, karakter itu ada dua. Hati-hati dengan karakter, ada positif, ada negatif. Yang kita tuju di SMK 9 adalah penegak yang beriman dan takwa yang baik, serta berkarakter positif. Misi yang kedua adalah menepati dasar dharma dan trisatya yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Jadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah sudah ada di misi SMK 9. Wajib menepati dasar dharma dan trisatya. Yang ketiga, nah, diwakili kalau teman kalian di sini, inovatif dan visioner. Perhatikan di dasar dharma, saya pernah dikasih tahu sama satu motivator nasional, salah satu yang tidak ada di dasar dharma adalah inovatif. Nah, di SMK 9 harus punya ini. Ya, harus inovatif, harus kreatif, ya. Yang keempat, tertib administrasi. Kenapa saya tuliskan kembali? Kenapa kita harus memastikan ini? Ini jangan sampai hilang, karena administrasi kita sudah terbaik, ini harus tetap menjadi misi, dan harus terus diulang, diperbaiki, dibenahi, dan menjadi terus yang terbaik. Yang poin 4 sudah menjadi, dan kita tinggal mempertahankan dan meneruskan saja. Yang kelima, kita mulai dari sini, mencetak Bantara, Laksana, dan Garuda. Artinya kalian harus memiliki SKU-nya dulu, kemudian menyelesaikan SKU-nya, di dalam ada Bantara, ada Laksana, kalau SKU-nya selesai tinggal mengajukan Garuda. Kebetulan salah satu penguji Garuda tingkat Koordinator Cabang Kota Semarang yang berbicara saat ini. Kita lanjutkan kali. Kita bicara tentang kultur. Kita bicara tentang kultur. Jadi yang kalian, buku kalian, yang pertama adalah visi, yang kedua misi, yang ketiga ini. Ya. Niat. Apa itu niat? Nyata hasilnya, ikhlas hati. Antusias semangatnya, tuntas kerjanya. Jadi harus ada niat yang benar. Jadi kalau kita bicara niat di SMK 9, di pramuka kita bicara niat artinya ini. Oke. Nyata hasilnya, ikhlas hatinya, antusias semangatnya, tuntas kerjanya. JIS. Ini sudah dari dulu. Kalau teman-teman selalu mendengar, adik-adik selalu mendengar JIS Jaya, inilah JIS itu. Jujur, syukur, sabar. Jujur adalah kewajiban, bukan pilihan. Oke, menjadi karakter kita. Ikhlas. Ya berjalan seperti apa adanya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Syukur, sabar, ini menjadi 9. Karakter SMK 9 akan selalu mengacu kepada visi, misi, dan culture. Ini yang kita kenal dengan VMC. Jadi kalau besok ditanya apa VMC SMK 9 itu tadi, visinya tadi sudah, misinya sudah, kemudian lah culture-nya. Oke, kita lanjut. Ini struktur ambalan di SMK 9. Ada Kamabikus dan timnya di sana, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim manajemen, dan seterusnya, itu di warna hijau. Kemudian Kagudepnya itu yang putra ada Tomo, yang putri ada Kak Herni. Pembinanya yang putra 081 itu ada Kak Eksan, ada dibantu oleh pembantu-pembantu pembina, ada Kak Julius, Kak Ali, dan lain-lain, itu kita masukkan di pembantu pembina. Kemudian pembina putri ada Kak Samawati, dibantu oleh pembantu pembina yang lain. Ya, ada Kak Faisah, ada Kak Sari, dan lain-lain. Nanti itu sudah kita bagi menjadi pendamping Dewan Ambalan di ambalannya masing-masing. Perhatikan yang warna pink, itu adalah Dewan Ambalan Pandanaran. DAP. Yang biru muda itu adalah Dewan Ambalan Serikandi. Dewan Pandanaran itu mengurusi di ambalan 1. Dewan Serikandi mengurusi 10 ambalan yang lain. Mulai ambalan 2 sampai ambalan 1. Nah, termasuk hari ini, kehadiran adik-adik di materi Zoom akan dikontrol melalui sangga masing-masing, didampingi oleh Dewan Pendamping Sangga. Kita lanjut. Itu polanya. Ini kalian catat berikutnya. Setelah kalian mencatat visi, misi, dan culture, ini yang harus dicatat dan kasih warna merah. Karena ini yang akan muncul di raport. Bahwa penilaian pramuka di SMK 9 berdasarkan 3 hal. 1, kehadiran online seperti hari ini. Semua yang hadir akan dihitung hadir. Yang tidak hadir otomatis akan kita hitung alfa.
Jadi hanya ada hitam putih di situ. Hadir berarti putih, hadir berarti hitam, ya. Kehadiran. Setiap kali ada acara seperti ini, latihan mingguan, maka disitulah kita akan presensi kehadiran. Di mana caranya presensi? Melalui sangganya masing-masing. Nanti akan dikontrol oleh Dewan Ambalan pendamping sangga. Kemudian ada tugas. Kalau ada tugas dikerjakan. Seperti hari ini tugasnya mencari buku apapun. Kalau bisa buku batik, itu kalau bisa. Kalau tidak, apapun, yang penting nanti satu sangga sewarna. Kemudian di dalam buku itu yang pertama ditulis VMC, visi, misi, dan culture. Yang keempat ini, persyaratan nilai di dalam kepramukaan. Mulai dari kehadiran, tugas-tugas, dan tes tertulis. Bagaimana tes tertulisnya? Apakah nanti melalui Google Form, melalui tes apapun, nanti akan disampaikan melalui latihan. Oke, kita lanjut. Ini 3 bulan ke depan, latihan kita isinya ini. Mulai dari bulan Oktober, November, dan Desember. Ini adalah 3 bulan ke depan latihan. Jadi ini yang latihan pembukaan pertama, penerimaan tamu. Kemudian minggu depan, nanti akan diumumkan. Waktunya latihan adalah hari Jumat. Bisa bergeser hari Sabtu atau Minggu, nanti kita akan umumkan. Tapi waktu yang utama adalah Jumat sore. Nanti kita akan komunikasi, akan kita umumkan. Waktu yang kita punya untuk tiap minggu adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi waktu tanggal yang kita munculkan adalah tanggal-tanggal Jumat semua. Dan semua dilakukan pada Jumat, setelah Jumatan. Dan semua dilakukan mulai pukul 1. Nanti kalau ada perubahan waktu, akan disampaikan kemudian. Misalnya minggu depan, Jumat minggu depan kita bicara fundamental. Minggu depannya lagi, kita akan bicara tentang adat. Nanti siapa yang menyampaikan ada di sana. Ini yang tanggal 30 nggak terbaca. Ya, nanti akan kita... Materi hari ini nanti akan kita sampaikan, kita bagi di melalui sangga masing-masing. Teknisnya bagaimana kami serahkan ke ahli IT-nya. Dilanjut. Ya, Mas Ali. Tinggal sedikit. Kita masih ada 2 hal. Ini komitmen, selalu senyum, ya. Kemudian on time miss late. Perhatikan on time miss late. Datang tepat waktu itu artinya terlambat. Kita janjian jam 7, datang jam 7 itu terlambat. Pramuka di SMK 9 tidak begitu janjiannya. Kalau dia ada janjian jam 7, maka dia harus hadir jam 7 kurang 15, jam 7 kurang 10. Jam 7 kurang 5 menit itu sudah mepet. Datang jam 7.00 itu artinya terlambat, apalagi lebih dari itu. Jaga kebersihan, tidak mengeluh, hujan mengeluh, panas mengeluh, dan seterusnya. Nah, kita tidak ada yang mengeluh, apapun situasinya. Lapar mengeluh, kenyang mengeluh. Kemudian jujur, ini menjadi kewajiban. Kemudian selanjutnya foto, HP maksud saya. Selama latihan tidak menggunakan HP. Tapi kalau di sini kita akan menggunakan HP. Ya. Kalau enggak, malah enggak jalan. Yang pasti tidak merokok. Kalau ada yang ketahuan merokok, pasti kita akan kasih sanksi. Ini di Pramuka. Ya. Mau kita ketemu di sini, mau kita ketemu di luar, ketemu pembina dimanapun, di mall, di pasar, di jalan, di angkot, ketahuan merokok, maka pasti kita akan kasih sanksi. Dan kita pastikan Pramuka SMK 9 tidak ada yang merokok. Jadi jangan sampai ketemu Dewan Ambalan, jangan sampai ketemu. Ya. Oke. Teruskan seragam. Nah ya. Oke. Apakah seperti ini berpakaian pramuka yang benar? Kita lihat. Terus. Yang baik berpakaian pramuka dengan ya, ini pakaian pramuka kita. Ya. Sepatunya warna hitam. Besok yang ada putih-putih gini nanti di warna hitam. Spidol, dikasih spidol boleh, dicat boleh, apapun. Yang penting semuanya hitam. Ya, tidak ada seleret-seleret yang lain. Kaos kakinya gelap, boleh coklat tua, biru muda, tapi kita sarankan hitam. Kemudian baretnya, ya, ada tutup kepala, kemudian seterusnya. Bajunya sudah benar, atributnya sudah benar, ya, dan seterusnya. Kita lanjut. Seragam pramuka, perhatikan ini. Terus, ini siaga penggalang penegak. Oke, siaga penggalang penegak, ini yang penegak yang tidak berjilbab. Lanjut. Ini yang berjilbab. Tahan di sini dulu. Perhatikan yang berjilbab. Untuk yang berjilbab, cara memakai jilbabnya seperti itu. Oke, sudah diperlihatkan oleh pradana kalian. Seperti itu yang benar. Sudah diperlihatkan oleh Kak Sulfikar bersama Kak Lela. Hari ini sudah benar. Oke.
Kita lanjut. Nah, ini yang putra. Oke. Bagaimana kalau memakai celana lapangan? Boleh. Dipersilakan. Yang penting warnanya coklat tua. Lanjut. Oke. Ini waktu diakpol. Terus. Lanjut aja. Sudah selesai? Sudah? Itu materi kita hari ini. Yang kemudian perhatikan ke kamera. Mas David, saya ditolong. Materinya udah selesai, Mas Ali. Saya mau kembali ke sini sedikit sebelum saya akhiri. Silakan menghadap ke sini. Ini sekarang siap. Materi tadi sudah selesai, nanti kita akan bagikan. Sebelum kualitas speakernya seperti ini. Mudah-mudahan terdengar. Ya. Dan di rapor. Dan saya mau memperlihatkan satu hal. Saya mau memperlihatkan satu hal berkaitan dengan kalian, laki-laki dan perempuan. Masih bisa di-shoot di zoom aja ke papan tulis. Yang ini agak geser, kalau mengganggu agak geser ke kiri. Oke. Ingin yang ini. Boleh lebih dekat ke gambar. Kita ingin memastikan karakter SMK 9. Ya. Mungkin agak maju aja, Mas, karena jaraknya kayaknya pengaruh nih. Perhatikan baik-baik, ada laki-laki, ada perempuan, ada putra, ada putri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bigus. Kalian akan bicara tentang bina diri. Ini bina diri. Saya ulangi, ini bina diri. Kemudian kalian akan bicara tentang bina satuan. Ini bina satuan. Kemudian kalian lagi akan bicara tentang yang lebih luas. Di luas ini, lingkaran yang lebih luas di sana. Oke. Ini lebih luas. Ini bicara tentang bina masyarakat. Bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat nanti akan kita latihankan di SMK 9. Saya fokus hari ini di bina diri. Pastikan karakter kalian sesuai, saya ulangi, pastikan karakter kalian sesuai dengan visi, misi, dan culture di SMK 9. Visi dan misi penegak, visi, misi, dan culture penegak di SMK 9. Ini. Pastikan kalian sesuai dengan visi, misi, dan culture penegak di SMK Negeri 9. Pastikan ini. Ya. Bagaimana karakter seorang penegak di SMK 9? Penegak SMK 9 memperhatikan inderanya. Karena semua maksiat berawal dari dari indera, panca indera. Mata kalian pergunakan sebagaimana mestinya mata dipergunakan untuk melihat yang baik-baik. Semua bicara tentang yang baik-baik. Hidung digunakan untuk mencium yang baik-baik. Mulut digunakan untuk berbicara yang baik-baik. Jadi semua akan parameternya bicara yang baik-baik. Tangan digunakan sebagaimana mestinya tangan, bukan untuk memukul, untuk melindungi yang lemah, bukan untuk menganiaya yang lemah. Kaki dipakai untuk ke tempat yang baik. Di mana tempat baik? Ke gereja untuk yang Kristen, ke masjid bagi yang Islam, pura, Hindu, dan seterusnya, sesuai agamanya masing-masing. Apalagi? Kulit, indera perasa. Panca indera ini yang harus dijaga betul. Mata, hidung, mulut, kulit, tangan, kaki, telinga. Nah, sini. Mendengar yang baik-baik, tidak mendengarkan yang jahat-jahat, terutama yang ada di sini. Pikiran. Saya ulangi. Karakter yang diharapkan di SMK 9 yang mampu menjaga panca inderanya. Panca indera itu apa? Mata, hidung, mulut, kulit, tangan, kaki, telinga, semua terangkum di otak.
Kita memastikan kalian melihat yang baik-baik. Tidak akan ada yang bisa mengukur kalian yang tidak baik, hanya diri kalian saja sama Tuhan. Nah, kami hanya mengingatkan, gunakan pikiran kalian sebaik mungkin untuk tujuan kemana. Tadi sudah kita bahas di awal, kenapa saya tampilkan hidup ini mau kemana. Lahir, ini yang terakhir, lahir, mati, ada dunia abadi di sini. Kita memperhatikan karakter ini, panca indera ini, kita gunakan seluruh visi kita, membina diri kita, membina satuan kita, kemudian bergabung di masyarakat untuk meraih kehidupan abadi. Hati-hati, tujuan akhir abadi ada dua. Ada surga, ada neraka. Pastikan kita menuju ke sini. Ini yang kita lakukan di SMK 9. Dan saya perlu mengingatkan ke sini. Sebagai anak, fungsi sebagai anak, sebagai siswa, sebagai anggota masyarakat, ada yang bergabung di Karang Taruna dan lain-lain. Sebagai anak, kepada orang tua, sebagai siswa, pastikan kalian berprestasi di sekolah. Kalau kalian 360 siswa berprestasi semuanya, itu target kita, harapan kita. Kan guru-guru di SMK 9 bingung menentukan mana siswa. 160 siswa terbaik semua, biarkan guru kalian yang bingung. Mana yang paling terbaik di antara orang yang baik-baik. Nah, bikin guru bingung, jangan bikin pusing guru-guru kalian karena kalian bukan siswa-siswa yang baik. Tapi bikinlah mereka bingung, karena kalian semua 360 siswa adalah siswa terbaik yang hadir di sini. Dan pastikan kalian di masyarakat menjadi orang yang berguna di masyarakat. 3 fungsi ini yang perlu diingatkan. Sebagai anak, berbakti pada orang tua. Sebagai siswa, di sekolah menjadi siswa yang terbaik. Di pramuka, menjadi penegak yang terbaik. Di ekstra-ekstra yang lain, menjadi peserta ekstra terbaik. Di masyarakat, menjadi anggota masyarakat yang terbaik. Baik, kakak-kakak dan adik-adik sekalian, itu keseluruhan yang perlu kakak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Secara keseluruhan, apa yang kita lakukan mulai dari pagi sampai saat ini sudah cukup. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditambahi, kami persilakan kakak-kakak sekalian. Dari saya, itu yang perlu kami ingatkan, kami sampaikan, dan bagaimana mengelola latihan pramuka pada di SMK 9, itulah rangkaian yang kita lakukan, dan bagaimana mengukurnya, itulah yang kita lakukan selama di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, perasaan, dan pikiran adik-adik sekalian. Dan saya kembalikan segala sesuatunya ke host. Kalau ada yang mau disampaikan, Kak Pomo dan Kak Kamal ke akhirnya. Kak Pomo ada? Monggo. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Iksan, atau yang biasa kita sapa dengan Kak X. Ya, beliau sudah menyampaikan sudah begitu banyak, dan harapan Kak Pomo, adik-adik khususnya yang kelas 10 ini yang baru aja diterima sebagai tamu penegak, betul-betul bisa menyimak apa yang disampaikan Kak Iksan, dan nantinya pada saatnya kalau nanti ada tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak lewat pendamping sangga atau pendamping ambalan, untuk betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami harapkan untuk kegiatan selanjutnya nanti kita akan bertemu di daring lagi di sesi latihan yang insya Allah akan kita laksanakan mulai minggu depan. Tadi sudah disampaikan oleh Kak X bahwa latihan kita adalah hari Jumat, tapi mungkin nanti ada 2 hari Sabtu dan Minggu. Nanti kalau kita mau bergeser ke sana nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Kami berpesan pada adik-adik yang sebagai tamu penegak untuk betul-betul mengikuti kegiatan latihan ini terus-menerus, rutin, karena nanti jadwal akan di-share atau disampaikan lewat pendamping sangga ke adik-adik sekalian. Nanti jangan sampai absensinya lowong.
Ya tadi sudah sampaikan Kak Iksan bahwa absensi hanya ada hitam dan putih. Bagi yang masuk berarti atau yang ikut berarti putih, yang tidak ikut berarti hitam. Artinya nanti akan masuk ke penilaian rapot. Jadi Kakak berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik dan apa yang sudah kita dengar harapan-harapan dari pembina, dari Kamabigus atau kepala sekolah, betul-betul adik-adik camkan, adik-adik cermati, kemudian adik-adik laksanakan sehingga adik-adik khususnya kelas 10 atau tamu penegak yang saat ini sudah masuk di lingkungan pramuka SMK 9 yang tergabung dalam gugus depan 11.081, 11.082 dan Ambalan Srikandi Pandanaran betul-betul nanti bisa diharapkan lebih baik, lebih bisa memajukan kepramukaan di SMK 9 dan yang terpenting adalah berprestasi diri, berprestasi secara umum, berprestasi secara sekolah ya. Jadi saya harapkan semuanya berprestasi dan apa yang sudah disampaikan oleh kakak kalian dicermati dan mohon untuk bisa dilaksanakan bersama-sama, pendampingan dari kakak-kakak kalian dan bersama-sama dengan kami sebagai pembina. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semuanya yang pada saat ini membantu lancarnya pelaksanaan kegiatan penerimaan tamu penegak dari awal upacara sampai ada materi yang sampaikan Kak Iksan dan sampai akhir nanti mudah-mudahan jerih payah kita diridhoi oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami selaku wakil dari pembina dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian dan kami aturkan terima kasih juga kepada orang tua wali murid yang saat ini mendampingi mungkin putra-putrinya atau bahkan mungkin memberikan petuah-petuah untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan sekali lagi kami mohon bantuannya karena kondisi pandemi ini kita mengadakan kegiatan seperti ini dan kami mohon bantuan dari orang tua wali untuk membantu mungkin nanti ada tugas-tugas untuk bisa memberikan support pada putra-putrinya melaksanakan tugas-tugas tersebut. Demikian dari saya dan wakil dari pembina. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.